Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekarang ada di Gor Sempaja dan kali ini seperti janji saya mengajak sebuah komunitas yang kalau saya sih baru-baru aja dengernya, yaitu komunitas Jamrut. Apa sih sebenarnya Jamrut itu? Jam itu melompat ya, rup tali. Iya, lagi lompat tali. Jadi komunitas lompat tali. Saya ingin berbincang-bincang supaya kita lebih kenal lagi. Siapa tahu kalian minat bisa gabung di komunitas Jamrut. Ya, Samarinda. Oke, kenalan dulu deh sama komunitas Jamrut Samarinda. Ya. Dengan Mas siapa nih? Saya sendiri Vicky Kurniawan ya. Saya kebetulan juga foundernya dari Jamrut Samarinda. Jadi sebenarnya kalau untuk di Indonesia sendiri kan udah banyak ya Jamrut ya. Kebetulan di Samarinda memang belum ada untuk komunitasnya. Jadi ya daripada nggak ada. Ini adalah Jamrut pertama kali di Samarinda. Iya benar, untuk komunitas resmi lah ya. Jadi yang melahirkan sebenarnya. Iya. Melahirkan dan dibidani oleh Mas Vicky ya. Iya benar ya. Oke, jadi awal mulanya bagaimana sih bisa terbentuknya Jamrut di Samarinda? Jadi awalnya kan saya otodidak sendiri kan Jamrut ya di Kota Malang. Awalnya dari Malang ya? Iya, awalnya dari Kota Malang. Kuliah di Malang? Betul. Oke. Jadi ya. pas saya tahu ternyata ada komunitas juga di sana, ternyata ada komunitas lompat tali ya, jadi saya ikut gitu. Nah, tapi kebetulan nggak lama saya memang harus pulang ke Samarinda kan, karena sudah selesai dan harus kerja, berkeluarga juga kan. Nah jadi, saya pengen ikut juga di Samarinda komunitas. Jadi, tapi pas saya cari nggak ada. Nggak ada. Jadi akhirnya ya daripada nggak ada, saya buat sendiri aja. Ternyata itu yang akhirnya lahirnya Jamrut di Samarinda. Kerinduan akan main Jamrut di Malang ya. Dengan teman-teman. Gitu. Terus kalian dipersatukan oleh keinginan untuk sehat sebenarnya Bu. Bermain Jamrut ya. Nah ini awal mulanya gimana kalian bisa berkumpul? Nah jadi sebenarnya kita memang sebenarnya cuma teman-teman dekat ya secara umum ya. Jadi beberapa juga teman-teman kerja, sepupu, saudara, ponakan bahkan ada. Nah jadi memang ada sepupu saya memang overweight ya. Kita rata-rata karena overweight ikutnya. Jadi ada yang sepupu saya itu sampai 100 kilo awalnya. Pas ikut kurang lebih 3 bulan lah ya. Dari 100 kemudian turun menjadi 80 selama 3 bulan. 3 bulan. Terus makannya dijaga nggak? Harus nggak makan atau gimana? Nggak, kalau secara umum makannya biasa aja Bu. Oh, jadi makan tetap biasa. Makan 3 kali sehari. Melakukan Jamrut selama 4 bulan bisa turun berapa? Berarti 20. Hampir 30 kilo, apa 20 kilo? 30 kilo ya. Banyak Bu, biasanya 25, 30 biasanya. Nah, ini bisa jadi sebuah alternatif untuk menurunkan berat badan tanpa harus makanan masih harus dijaga tapi tidak secara ketat ya dietnya. Tidak berlebihan. Oke, dan sekarang komunitas ini terdiri dari berapa orang? Kalau untuk anggota tetapnya kita cuma 7-8 orang. Tapi sisanya memang kenalannya dari teman atau kenalan dari kenalan yang memang ikut. Tapi nanti kalau suatu saat tertarik baru ya mungkin kita anggota tetap gitu. Kenapa kita anggota tetap? Jadi masih terbuka. Kalau ada yang ingin gabung? Oh jelas kita masih open sekali gitu. Jadi sisa gabung aja langsung datang sebenarnya. Nah kemana nih kalau mereka pengen ikutan? Ya kalau pengen ikut langsung aja datang ke Sempaja ya, Gor Sempaja. Terus sekarang Gor Kadriuning ya namanya ya. Setiap Sabtu jam 4 sore. Kita selalu ada kok di sini. Oke, setiap Sabtu jam 4 sore langsung datang. Oh iya. Jadi untuk informasi tentang komunitasnya sendiri itu bisa dapat di Instagramnya Jamrut Samarinda. Ya jadi Jamrut Samarinda sebenarnya namanya udah gitu doang ya. Tinggal gampang ya. Jamrut Samarinda. Dicari Jamrut Samarinda. Iya. Langsung warnanya oranye deh kita. Warnanya oranye. Oke. Penggemar orange mungkin? Oh enggak, karena afiliasi Samarinda ya Bu ya. Bola orange ya. Borneo. Ya. Oke. Jadi ini saya dengar tadi teman-teman juga ada yang overweight ya dulunya. Iya betul Bu.
Rata-rata dari mereka overweight atau memang karena memang ingin menurunkan berat badan, atau mereka biasanya apa latar belakangnya ingin mengikuti Janroof ini? Kalau untuk kawan-kawan sendiri memang beberapa karena overweight ingin turun berat badan, yang cara-cara lain udah stagnan nggak bisa kemana-mana, akhirnya memang ikut Janroof ini karena ngelihat saya yang sama juga dulunya overweight, turun sampai 20 kilo dalam kurun waktu yang cukup cepat, singkat ya, termasuk cepat ya. Termasuk cepat. Nah, jadi sisanya yang memang badannya sudah normal, cuma ingin fit aja gitu. Oh iya, ingin fit ya. Olahraga lebih murah. Sekarang selain untuk menurunkan berat badan, tentu saja Janroof ini sebenarnya sudah tidak asing lagi ya, karena di beberapa olahraga pasti menggunakan Janroof ini untuk pemanasannya ya. Oh iya, betul. Jadi kalau Janroof untuk beberapa kegunaan di olahraga yang mainstream ya, umum. Misalnya kalau untuk di bulu tangkis sendiri kan biasanya kita untuk melatih forearm ya, lengan ya. Untuk melatih jadi tangan. melatih tangan, kekuatan tangan, kaki juga kekuatan kaki, untuk lompatan segala macam. Ya betul. Iya betul. Misalnya untuk di bela diri, untuk melatih kelincahan, untuk melatih stamina pada umumnya ya, karena kita membutuhkan sekali pernapasan yang stabil. Panjang. Oh iya betul. Jadi ketika Janroof ini kita lebih gampang. Menyanyi mungkin ya? Menyanyi bagus juga nih. Mungkin bisa Bu ya. Karena kekuatan paru-parunya justru lebih baik ketika Janroof. Juga kan banyak sebenarnya informasi secara umum bahwa Janroof katanya lebih baik daripada lari ya. Tapi sebenarnya nggak juga gitu ya. Kurang lebih aja. Cuma memang potensi cedera jauh lebih sedikit di Janroof. Karena apa? Karena walaupun kita loncat-loncat tapi lebih ramah. Berirama ya, jadi tidak random maksudnya gitu ya. Dan juga lebih ramah untuk dengkul sendi-sendi lah ya gitu secara umum gitu. Jadi mengapa itu lebih cocok untuk orang yang overweight ya? Karena kalau terlalu overweight, kita berlari-lari akan membahayakan dengkul, lutut ya. Ya dengkul kayaknya bahasanya informal ya. Tapi seluruh Indonesia tahu kalau ini dengkul kok. Aman. Bahasa lebih saintifik ya. Oh gitu ya. Jadi manfaatnya sebenarnya besar sekali. Bahkan sebenarnya seluruh tubuh kita sudah dapat manfaatnya karena Janroof ini. Gerakannya seluruh tubuh soalnya. Terus kedepannya gimana nih? Kedepannya mau dibawa kemana ini Janroof ini? Jadi kalau untuk kedepannya kami sih secara umum berencana bahwa komunitas-komunitas seluruh Indonesia ini bekerja sama untuk membuat wadah untuk olahraga ini agar bisa diterima secara formal di kancah olahraga nasional gitu. Jadi kita bisa, kalau bahasa gampangnya go internasional juga ya, atau kita bisa mencetak atlet-atlet. Ya, sebenarnya Indonesia itu kan selalu bisa menangkap peluang ya. Iya. Kalau kita berlatih gigih mungkin bisa meloncat lebih tinggi dibandingkan negara lain ya. Kalau selain di Indonesia sebenarnya ada nggak event internasional Janroof ini? Ada. Jadi kalau untuk kejuaraannya biasanya memang diadakan oleh akademi-akademi Janroof di luar negeri itu, ada di Cina Daratan, ada di Korea Selatan, di Jepang, di Malaysia sendiri pun ada akademi-akademinya untuk melatih atlet-atletnya di bidang Janroof. Iya. Nah, kejuaraannya memang banyak di bidang freestyle, kita lompatnya macam-macam trik. Freestyle ya? Iya. Kebanyakan di situ. Sekarang kita pengen, ini yang ingin saya tahu, gampang nggak sih sebenarnya untuk latihan Janroof ini? Betul, gampang Bu. Gampang ya? Iya. Jadi semua orang bisa? Semua orang bisa. Kan kayaknya saya lihat, ada yang muter-muter gini tadi, susah banget ini kayaknya. Iya. Buat saya mungkin susah, tapi mungkin mudah untuk dipelajari ya? Mudah Bu, rata-rata kalau untuk yang belum bisa, dengan arahan yang tepat sehari itu bisa. Berapa lama sih biasanya yang dari nol belum bisa, terus jadi nggak usah mahir lah, sekedar bisa aja berapa lama? Itu biasa sehari cukup Bu. Oh gitu, jadi sehari langsung bisa? Rata-rata bisa kita sehari, dengan arahan yang tepat gitu. Mbak Yuni mungkin mau coba? Mas, mau coba bagaimana? Alasan ada aja ya, ngelesnya. Oke, kita coba gerakan, mungkin bisa diperlihatkan seperti apa sih kita belajar Janroof ini. Oh tidak, saya memperhatikan aja, nanti saya coba di rumah. Jadi
kita akan mencoba. Man. Saya ditantang untuk mencoba, tapi sepertinya saya mau melihat dulu. Nanti saya pikir saya pelajari di rumah. Suatu ketika saya ingin main ke sini, kita coba. Oke, jadi Mas Vicky, saya ingin bertanya pertanyaan terakhir nih. Ya. Jadi motivasinya apa sih sebenarnya Mas Vicky memilih olahraga ini? Nah, jadi kalau untuk saya pribadi, kenapa milih lompat tali jump rope ini ya? Itu karena dulu waktu masih karantina COVID ya, kita waktu itu masih karantina nasional. Saya jujur waktu itu ketakutan sekali bahwa saya overweight kan, karena kalau seandainya saya terkena wabah gitu ya, fatal kan bisa akibatnya waktu itu. Jadi saya berusaha gimana untuk bisa setidaknya hanya untuk olahraga gitu awalnya. Jadi saya cuma lompat tali asal capek deh dulu ya awalnya gitu. Cuma asal capek waktu saya ngelihat ternyata banyak orang yang lompat tali itu gayanya keren-keren pada masanya gitu ya. Saya penasaran, coba. Akhirnya saya nggak nyadar bahwa berat saya turun. Dan terus-terusan akhirnya jadi lifestyle, jadi keinginan. Akhirnya terus terobsesi untuk tetap menjaga vitalitas saya dan akhirnya terus menurunkan berat badan sampai ke titik dimana saya, oh iya, saya sudah cukup lama melompat, akhirnya saya harus belajar trik yang lain akhirnya dan seterusnya. Satu lagi loh, boleh ya satu lagi ya. Jadi dengan komunitas ini gimana nih? Asiknya kalian berkumpul dan memiliki hobi yang sama. Seasik apa sih kalian berkumpul? Iya. Jadi kita asik yang ngumpul sebenarnya lebih pada kita ketemu teman-teman ya gitu ya, dan kita berbagi cerita yang sebenarnya mirip-mirip aja. Pengen sehat, pengen nurunin berat badan, dan mereka olahraga di rumah juga, betul. Di rumah dan dibawa ke sini. Ya. Praktekkan di sini gaya masing-masing ya, Mas. Ya, Jadi sambil tukar pengalaman juga tukar pengalaman. Jadi ketika mereka menemukan kesulitan, kita bisa berbagi untuk memecahkan kesulitan itu gitu. Dan jadinya gitu. Jadi apa-apa yang perlu gitu. Oh iya, satu lagi ini, jadi tempatnya ganti-ganti atau hanya di sini saja? Kalau untuk sekarang kita masih stay kok, tempatnya di sini aja gitu, jadi kita nggak ganti-ganti. Jadi di Stadion Madya Sempaja ya? Betul. Stadion Madya Sempaja, sekarang jadi Kadrioning ya? Iya, kalau dulu. Jangan lupa, kalau kalian ingin juga mempelajari, katanya gampang. Nah, datang aja ke sini, ketemu dengan ketuanya Mas Vicky. Oke, kita coba. Seperti apa yang dibilang gampang itu seperti apa? Oke. Pertama gimana nih Mas Vicky? Kita harus bagaimana? Jadi untuk lompatan dasar ya, untuk pemula ya, sebenarnya gampang banget. Jadi kita posisi pertama tuh posisi start. Jadi posisi start itu kayak gini, talinya di atas ankle, tangannya kita merapat, lengannya merapat ke badan ya, ke pinggang. Nah, terus badan kita tegap aja. Untuk putaran pertama, kita ayunnya memang agak luas. Nah, jadi untuk putaran pertama, kita ngayun sebentar. Jadi nggak harus langsung loncat ya. Di ayunan pertama tuh luas, dan ayunan selanjutnya yang kerja keras itu pergelangan tangan ke belakang. Jadi kalau baru pertama bisa dipelajarin dulu untuk ngatur ritme, untuk ngatur tali, diganti-ganti, gerakan side swing. Nah, nanti kalau untuk selanjutnya belajar lompat ya. Jadi kalau untuk lompat, kaki kita nggak nekuk. Jadi kalau kaki kita nekuk bukan salah, tapi nggak efisien. Jadi kalau nekuk itu gimana? Gini itu nekuk. Nah, jadi kalau pemula pasti bakal nekuk sih, cuma nggak masalah. Jadi kalau untuk yang gerakan yang efisien dan benar, itu gerakannya adalah lompatnya nggak nekuk, tapi mendaratnya agak nekuk, nggak masalah. Jadi ini ngeper, jadi dia aman untuk persendian. Dan selanjutnya, untuk kita lompat, biasanya sesuai insting kalau untuk pemula. Jadi langsung lompat aja nggak apa-apa. Dengan ritme yang standar, itu nggak masalah. Jadi yang kerja keras itu pergelangan tangannya ke belakang, ke depan, ke belakang, ke depan. Nah, jadi kalau untuk pemula sebenarnya gampang, asal dapat arahan yang tepat gitu aja sih sebenarnya.
lebih kurangnya gitu. Jamprop Samarinda, lompat lebih tinggi. Kita kayak mau buka partai tadi. Nah.